Selamat datang di video kelompok kami, kelompok 5. Kelompok kami temanya adalah legislatif. Dan di sini duduk beliau guru bahasa Indonesia Bu Yayu sebagai narasumber kami. Apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif? Oh ya, legislatif itu kan ada hubungannya dengan kepemerintahan, terutama dalam bentuk kepemimpinan. Ada di antaranya dalam kriteria dalam pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian secara beruntun dari atas bawah itu. Ada nanti yang disebut dengan legislatifnya itu ya, simpel aja. Fungsi utama lembaga legislatif, Ibu. Utamaannya itu yaitu untuk merekrut atau untuk menyatukan pemikiran, usulan-usulan ataupun pendapat dari masyarakat yang disatukan yang nantinya biar tidak ada kesalahpahaman antar lembaga negara itu yang terpisah-pisah itu. Lembaga apa saja yang termasuk dalam kekuasaan legislatif atau representasi rakyat di Indonesia? Lembaga yang ada di masyarakat itu ya sebenarnya beraneka ragam dan bermacam-macam. Yang mereka itu dalam satu kelompok membuat satu kesatuan ya, untuk yang jelas itu untuk sebagai alat perataan dalam satu kesatuan dalam masyarakat yang nantinya untuk menimbulkan atau menghasilkan suatu kesepakatan untuk bersama dalam mewujudkan kesatuan dalam rakyat itu sendiri. Siap Bu, saya izin ini Bu. Tadi kan pertanyaan dia itu tuh tentang representasi rakyat di Indonesia. Nah ini saya pengen nanya, kan Ibu tadi kan Ibu tadi jelaskannya itu tentang di masyarakat. Nah saya pengen nanya, kalau misalkan di pemerintahannya langsung itu Ibu tahu nggak Bu? Dalam kepemerintahan itu kan maksudnya lebih luas lagi ya. Kalau di pemerintahan, kalau di masa itu ruang lingkupnya itu masih kecil gitu loh, masih dari ya ibaratnya dari kita untuk kita dan oleh kita, tidak terlalu meluas gitu. Jadi ibaratnya itu dalam ruang lingkup sendiri gitu. Apa fungsi DPR, Ibu, menurut Ibu? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di dalam dewan itu ada salah satu pemimpin yang dipilih, yang diamanahkan dan yang dipercaya untuk memimpin ya. Untuk memimpin apa? Dalam kemasyarakatan. Karena rakyat itu kan banyak dengan berbagai suku ya kan, antara suku Jawa, Sunda, Bali dan sebagainya. Nah, di rakyat itu untuk menyatukan ya. Di dewan itu ada perwakilannya untuk menyatukan dari rakyat itu supaya bersatu ya kan, tapi bersatunya itu dalam satu kesatuan yang utuh, tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan, tapi satu untuk semua ya kan. Udah dipilih sebagai pemimpin dalam rakyat, sebagai dewan atau sebagai panutan. Siapa yang ya rakyat itu menganut pada Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Ya, saya selanjutnya ya Bu, saya bacakan apa fungsi DPD sih Bu? Fungsi DPD. Ya. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Oh ya, kalau Dewan Perwakilan Daerah yaitu salah satu pemimpin tapi dalam lingkup yang lebih lebih sempit. Karena untuk di daerah itu sendiri ya, karena ada meningkat, ada di daerah, atau nanti ada di kegubernuran, ada di provinsi. Nah itu masih di titik yang paling kecil gitu, karena masih di daerah nggak terlalu luas gitu. Apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi menurut Ibu? Lekti ya tugasnya itu di lingkup masyarakat itu ya, merumuskan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan atau direncanakan oleh rakyat itu. Kira-kira apa yang mau ini, mungkin tentang peningkatan mutu pendidikannya nanti ditambah. Nah, supaya mutu pendidikan tambah itu dengan adanya pasti banyak kan, karena tidak memikirkan biaya. Yang kedua, selain anak itu juga pinter, nanti diajukan lagi ya dengan adanya apa? Peningkatan gizi. Ya kan, belajar tapi juga gizi gratis atau makan sehat bergizi. Itu yang dicanangkan dari pemerintah itu, diperuntukkan untuk rakyat terutama dalam dunia pendidikan. Dengan fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Oke, anggaran itu garis besar atau uraian-uraian kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan dan yang dibutuhkan saat itu. Nah, kira-kira anggaran dari A, B, C, D, E misalnya, dari untuk anggaran mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, pendidikan, kesehatan, pangan, ya kan? Ya, juga papan, ya harus dicanangkan untuk diajukan dengan adanya
anggaran-anggaran tadi yang diajukan untuk ABC, poin-poinnya itu harus jelas, berapa itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Dengan fungsi pengawasan menurut Ibu. Fungsi pengawasan. Nah, dengan adanya pengawasan, dengan adanya pemantauan, dengan adanya pendataan itu mengantisipasi supaya tidak terjadi penyelewengan dana. Artinya karena sekarang itu banyak yang terkenal dengan istilah tikus-tikus berdasi. Ya kan? Tikus-tikus berdasi itu ya orang-orang yang dipercaya tapi banyak terselubungnya, banyak menggok ke sini karena memang ada lubang-lubang yang sudah disiapkan, ya kan? Menggok sini lubang plung, menggok sini itu walaupun secara kecil-kecilan, ya kecil korupsi. Kalau semakin banyak-banyak lain lagi koruptor. Tuh, korupsi itu kecil-kecilan dan kalau udah istilahnya koruptor itu bukannya jut-jut tapi til-tilan, artinya triliunan. Gila kalau itu. Nah, kemarin saya juga udah baca itu yang Andi Firmansyah. Itu sudah terkena itu baru istilahnya geramjangan atau gambaran sepintas coba 486 hampir 500 ya itu bukan juta loh, triliun. Pernah dengar kan? Ya. Gila, itu Ekdian Mangan Semir dalam kata. Itu sudah paling orang yang udah enggak. Iya. Benar, makanya ada istilah ya di Indonesia itu ada ya laku bukan sekedar laku, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kenyataan dan survei membuktikan. Iya, makanya kayak gini ya, kayak seorang guru itu petikilan ya pagi sampai sore, ya capek, ya tenaga, ya suara, ya itu semuanya itu. Tapi nggak seperti mereka yang tinggal duduk manis ya itu jalan terus udah duit udah ngalir terus itu dan bukan rupiah atau ribuan. Miliaran itu, miliaran itu kan ketidakadilan itu memang ada ya dan nyata serta survei membuktikan kalau memang pengen tahu yang sebenarnya itu ya mengerikan juga sih. Karena hubungan DPR dengan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang saat ini. DPR ya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat itu harus benar-benar mumpuni ya kan, harus bertanggung jawab dan bisa menimbulkan kepercayaan kepada rakyat. Jadi rakyat itu betul-betul yakin dan percaya dengan apa yang ditugaskan dan dia emban itu betul-betul diamanahkan untuk rakyat, jangan diselewengkan ke sana ke sini yang akhirnya semuanya seperti siluman, ada dan tiada. Ada, tapi nggak ada uangnya kan menghilang pada menguap kemana-mana itu, dan nguapnya itu bukan menguap hilang dan ke kantong-kantong yang mereka siapin itu udah menjadi hukum alam, sudah tidak rahasia lagi, tapi bukan yang biasa tapi sudah menjadi yang luar biasa gitu. Lembaga legislatif penting dalam negara demokrasi. Legislatif penting Dalam negara demokrasi ya, karena demokrasi itu sifatnya kekeluargaan, ya kan? Tidak ada dusta di antara kita, kekeluargaan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Nama itu berdemokrasi, tidak ada ditutup-tutupin, tapi memang adanya ya itu istilahnya ya apa adanya, jangan diada-ada. Kalau hanya diada-ada tanpa apa adanya ya sama juga dengan tidak kejujuran atau korupsi, karena korupsi itu kan menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dijabarkan, tapi orang udah tahu mengambil bukan hak orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat? Itu biasanya disampaikan dan diutarakan serta untuk mencari kejelasan itu saat adanya pemilu. Ya, pemilu bisa pemilu dalam sifat kecil ya, pemilihan lurah, lurah, camat, gubernur, sampai nanti merentet sampai dalam kepemilihan kepresidenan itu. Nanti akan ketahuan yang benar akan benar, yang salah tetap salah gitu. Itu akan menjadi hukum alam dan itu pasti akan berjalan cepat atau lambat pasti akan ketemu gitu. Ya, gitu. Lanjut. Bagaimana generasi muda dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi? Berpartisipasi dalam demokrasi. Ya, para pemuda sekarang itu kan sudah aktif, kreatif dan inovatif dan ingin menunjukkan kepada rakyat, ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat, terutama yang rakyat kecil dulu ya. Yang rakyat kecil dulu kita rangkul, kita kita ajak rembuk ya bersama, susah ya bareng, senang ya bareng, berat ayo kita sama pikul, kalau enteng ya sama-sama kita jinjing gitu. Jadi itu ya namanya biar rakyat itu semakin percaya gitu loh. Dan supaya diakui dengan keberadaan, namanya juga rakyat kecil kan masih banyak kekurangan sana sini gitu ya, maka perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu organisasi atau dalam satu gitu. Karena kalau antar satu partai aja saling bersalah paham, saling menangnya sendiri, kira-kira aman tidak? Jadinya akan terjadi suatu pertengkaran. Nah itu
Oke, atau perpecahan boleh antara itu. Lanjutnya, apa perbedaan DPR dan DPD? Dewan Perwakilan Rakyat itu lebih luas ruang lingkupnya, ya kan, dan bisa terdiri dari beberapa daerah yang berkembang, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan nantinya akan menjadi suatu dari satu kegubernuran, bukan rakyat lagi yang dari kecil, yang paling kecil dari perkumpulan sekelompok manusia itu paling kecil itu adalah RT. Satu RT kan kecil, cuma beberapa kakak, kepala keluarga. Tapi kalau udah nyampe ke kegubernuran itu udah beberapa RT, RW, kelurahan, kecamatan ngumpul di situ. Jadi ruang lingkupnya lebih luas, itu artinya. Lembaga legislatif perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Legislatif perlu, ya, karena legislatif daerah itu juga merasa kurang percaya itu, karena kalau di pemerintah itu karena masih ada sana sini kebohongan, ya, ada terjadi kebohongan sana sini yang tidak secara langsung, tidak secara transparan, tersembunyi gitu loh. Jadi ada yang dirahasiakan dan kadang-kadang juga enaknya sendiri, menangnya sendiri, dan ingin mencari kekayaan untuk sendiri, bukan untuk orang lain ataupun untuk memikirkan terutama rakyat kecil itu loh. Sekarang rakyat kecil itu udah sengsara, menderita, meringis, dan akhirnya pun nanti karena diinjak-injak itu tadi, haknya tidak diberikan. Ya, hak tidak diberikan, tapi tuntutan terus yang diminta. Pak, akibatnya apabila fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan dengan baik, Ibu? Ya jelas pasti akan terjadi perselisihan paham pertama. Yang kedua akan terjadi ketidakkepercayaan. Nah, rakyat mulai tidak percaya dengan adanya pemimpin yang memimpin karena tidak transparan atau tidak jujur. Akhirnya menjadi rakyat itu merasa dibohongin, keleluasaan pendapat atau perdikaan keadaan. Jadi ini boleh tadi dengan penekanan dan itu akhirnya kan sempit, nggak ada apa ya istilahnya itu, nggak ada kesepakatan. Ibu, kesimpulan dari wawancara ini apa itu? Ya, yang jelas bisa disimpulkan bahwa dalam hidup bermasyarakat yang berkelompok-kelompok itu intinya ada satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, saling percaya diri, ya kan? Jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kebohongan, biar antara rakyat dengan para dewan atau anggota legislatif itu saling menyatu, saling berkesinambungan dan saling percaya. Jadi mereka akan mendapatkan yang namanya itu kenyamanan, kedamaian, itu kan ya, dan persatuan yang pasti akan didapat dan dia akan bisa menikmati itu semuanya. Dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.